Selamat datang di tutorial untuk pembuatan daftar isi otomatis dan nomor halaman. Kali ini kita akan mencoba mengedit dokumen dengan topik lorem ipsum yang biasa menjadi dokumen standar di komputer. Nah, kita mulai dengan dokumen pertama. Di setiap awal dokumen selalu biasanya ditampilkan cover. Nah, kita akan buat cover terlebih dahulu. Jadi tulisan ini kita geser ke bawah menggunakan Ctrl Enter. Tempatkan kursor di paling kiri, kemudian Ctrl Enter. Nah, di sini tulisan sudah bergeser ke bawah. Kemudian untuk gambar logonya kita geser dulu sedikit. Kita tempatkan di paling kiri atas, kita buat judulnya, contohnya adalah makalah karya ilmiah. Kemudian dibuat oleh nama masing-masing dan NIM masing-masing. Dokumen yang dibuat masih dokumen standar atau normal, sehingga kita harus mengedit kembali. Yang pertama ini kita buat lebih besar menjadi uppercase atau kapital. Kita besarkan ukuran huruf menggunakan Ctrl kurung siku tutup. Kita tempatkan, kemudian ini kita pindahkan ke tengah. Ini kita geser naik ke atas sedikit, lalu tempatkan gambar di tengah. Masuk menu format, kita pilih wrap text in front of text dan align center. Nah, jika sudah, kita akan buat di bawah gambar, kita tekan enter 1 atau 2, kita buat jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020. Ini sama dengan yang di atas, kita ketengahkan dan kita besarkan dan kita rubah jadi huruf kapital. Kemudian kita lihat tampilan sekilas, kita gunakan Ctrl dengan scroll untuk melihat tampilan layout standar. Kita geser, ya cukup. Nah, berikutnya kita masuk ke halaman kedua di sini. Nah, di halaman kedua biasanya ada kata pengantar, sehingga ini kita berikan enter 1 atau 2. Kemudian kita tulis kata pengantar. Ini kita besarkan biar kelihatan. Berikutnya sama, ini kita buat uppercase dan tulisan ini harus mundur di bawah. Jadi tempatkan kursor di sebelah kiri dari lorem ipsum dan Ctrl Enter. Kita lihat sekarang kata pengantar sudah kosong. Nah, di sini silahkan diisi dengan kata pengantar yang biasanya dibuat seperti ucapan terima kasih dan lain-lain. Kemudian berikutnya setelah kata pengantar kita akan membuat daftar isi. Nah, untuk daftar isi setelah kata pengantar kita membuat daftar isi. Kita pindahkan sekali lagi lorem ipsumnya, Ctrl Enter, kita pindahkan kursor ke sini dulu, lalu Ctrl Enter, sehingga tulisan ini bergeser ke kanan. Di sini kita buat paling kiri daftar isi. Oke, kita besar lagi supaya terlihat. Kita buat. Jadi kita sudah punya cover, kata pengantar, daftar isi. Nah, di bagian isi dari tulisan
itu biasanya selalu diawali dengan bab 1. Kita buat bab 1 pendahuluan. Judul babnya nanti silahkan disesuaikan. Ini kita perbesar lagi, kontrol dengan scroll di mouse supaya kita bisa lihat tulisannya. Nah, ini kita ganti uppercase. Ini anggap saja ini adalah subbab dari bab 1. Jadi kita isi 1.1. Kemudian anggap saja ini adalah subbab yang keduanya 1.2. Dan yang ini kita asumsikan ini adalah bab kedua. Jadi kita geser ini ke bawah. Kita lihat dulu. Ini kita kontrol enter. Ini kita buat, tambahkan tulisan bab 2 tinjauan pustaka. Kemudian ini kita isi 2.1. Dan contohnya ini misalkan kita buat jadi bab 3. Ini kita buat bab 3 metodologi. Ini kita buat 3.1 subbab. Nah, setelah kita membuat bab 1, bab 2, dan bab 3, termasuk bab 4 dan seterusnya, kita juga buat subbab masing-masing. Langkah yang kita harus lakukan adalah kita modifikasi dari home bagian dari masing-masing judul tadi. Nah, ini disebutnya dengan heading. Nah, untuk judul bab biasanya jadi heading 1, subbab itu heading 2, sub dari subbab berarti heading 3, dan seterusnya. Nah, untuk merubahnya kita tidak langsung klik heading 1, tapi kita modifikasi dulu. Contoh yang ini kita blok, kita klik kanan di sini, lalu kita pilih modify, kita atur setting yang mau kita rubah. Contoh saya pakai sini Calibri, ukurannya 18, tebal, rata kiri, dan masuk format, pilih paragraf. Di sini spasi before sama afternya kita isi 0 saja, dan spasinya kita isi single. Kalau sudah, kita klik OK dan OK. Nah, ini belum berubah karena belum kita isi heading 1. Langkah berikutnya kita blok, lalu kita isi heading 1. Nah, seperti itu. Untuk yang ini, subbab dari bab 1, langkahnya juga sama. Kita modifikasi dulu di sini heading 2, klik kanan di heading 2, lalu pilih modify. Nah, kalau tadi ukurannya 18, ini kita kecilkan di 16. Format, paragraf, ini kita isi 0, 0, single, oke. Kalau sudah, klik OK. Ini kita blok dan pilih heading 2. Ini kita blok, ini heading 2. Nah, kalau di sini ada subbabnya yang hilang, kita bisa tambahkan ulang. Tidak masalah. Termasuk yang ini juga. 1.2. Nah, di sini kita lihat ada bab 2. Bab 2 kita masuk heading 1. Subbab dari bab 2 itu heading 2. Kalau yang mau ditambahkan silahkan. Nah, ini kita buat heading 1. Ini kita blok, ini heading 2, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau kita punya sub dari subbab ini, kita tinggal tambahkan masuk heading 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat heading dari masing-masing ini, yang harus diingat, kita tinggal masuk ke menu reference di sini. Nah, pastikan dulu kursor kita pindahkan ke daftar isi. Kita kasih enter dulu sedikit di sini supaya pindah ke bawah. Kita masuk ke reference, lalu pilih table of content. Nah, kita lihat di sini mau model yang pertama, kedua, atau ketiga, silahkan kita coba yang kedua. Nah, secara otomatis Microsoft Word akan membuatkan daftar isi dari yang sudah kita atur berdasarkan heading di home tadi. Heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Tapi ada yang kurang di sini. Kalau kita lihat kata pengantar daftar isi itu harusnya masuk di sini. Sementara ini kita lihat
kata pengantar dan daftar isi belum ada di daftar isi otomatis ini. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah kita blok lagi daftar isi, lalu kita pilih heading 1, kita blok kata pengantar, kita pilih heading 1. Kita lihat sekarang, kita balik ke tabel otomatis tadi, pilih update tabel dan update entire tabel. Nah, kita lihat kata pengantar, daftar isi, dan pendahuluan sudah masuk. Oke, langkah berikutnya yang harus kita lihat adalah setelah daftar isi ini jadi, biasanya untuk bagian dari pendahuluan kita tidak menggunakan nomor Latin, tapi menggunakan nomor Romawi. Sementara yang kita lihat di sini, untuk kata pengantar, daftar isi ini masih menggunakan nomor Latin. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu dari nomor halamannya. Nah, yang harus teman-teman ingat begini. Di bagian cover, kata pengantar, dan daftar isi, ini menggunakan huruf nomor halaman Romawi. Sementara di bab 1 pendahuluan, 3 dan seterusnya itu sudah menggunakan Latin. Sehingga kita pindahkan kursor ke sini, ke bagian terakhir dari daftar isi. Ya, di sini. Kemudian kita masuk ke menu. Kita masuk ke menu page layout. Lalu kita pilih break dan kita pilih next page. Setelah kita pilih next page, maka halaman kosong akan ditempatkan di belakang. Tapi ini isinya terpisah dengan yang ini, walaupun masih dalam satu file. Nah, dari sini kita tinggal tekan delete sekali untuk menarik halaman yang tadi ada di bawah bab 1. Kemudian kita bisa mulai mengisi masing-masing bagian yang pertama dengan yang kedua. Nah, kita masuk ke bagian footer. Kita bisa klik 2 kali di sini. Lalu kita pilih page number. Kita pilih current position di contohnya. Ini kita blok. Kita ganti supaya bisa lebih terlihat. Ini contoh. Kita simpan ini di tengah. Oke. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini masih menggunakan Latin. Sehingga ini kita rubah. Caranya kita klik lagi di sini. Kita pilih page number, lalu pilih format page number. Nah, di sini kita ganti jadi Romawi. Kalau sudah, oke. Dan kita lihat ini sudah jadi 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4. Nah, kita lihat di sini, ini sudah hanya sampai 3 Romawi. Di sini, karena tadi sudah kita pilih page break, maka ini akan jadi 4 Latin. Nah, untuk halaman yang ini, kita tinggal klik 2 kali lagi di sini, lalu kita pilih page number, kita pilih format page number, nomornya tetap Latin. Kita mulai dari 1. Kita klik OK. Dan kita lihat ini sudah berubah. Catatan, di awal halaman atau di cover, biasanya tidak ada nomor. Sehingga berbeda. Jadi kita bisa menggunakan klik di sini 2 kali. Atau bisa juga kita masuk ke menu ya di sini page layout. Bisa juga dari sini, dari rulernya kita klik 2 kali, lalu kita pilih layout, lalu pilih different first page, sehingga nanti nomor halamannya tidak muncul. Nah, sekarang kita lihat kita sudah memiliki daftar isi otomatis berdasarkan masing-masing bagian. Tapi di sini masih menggunakan Latin, sehingga ini kita klik lagi, lalu update tabel dan entire tabel kita update, kita klik OK. Nah, sekarang sudah berubah. Oke, kemudian kita akan buat untuk daftar pustaka. Diberikan satu contoh di sini. Contohnya ini adalah
Kita ambil, kita geser dulu sedikit ke bawah. Nah, tulisan ini diambil dari lipsum.com, jadi sejarah tentang lorem ipsum. Nah, kita ambil, ini contohnya kita buat misalkan di sini salah satu saja. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu reference, lalu pilih insert citasi. Kita klik, kita pilih add new source. Contohnya, tulisan yang kita buat ini kita kutip dari, apakah dari jurnal, dari buku, dari proceeding, atau dari laporan. Contohnya misalkan kita buat dari jurnal, autornya misalkan Mr. X, title-nya How to make journal report, jurnal name-nya Journal of Word, tahunnya 2020, ada di halaman 45 contoh. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat sudah muncul kutipan Mr. X tahun 2020. Kita tambahkan lagi contohnya di sini. Misalkan ini juga sama kutipan dari yang lain, kita pilih reference, insert citasi, dan add new source. Yang ini kita ambil misalkan dari buku. Nah, autornya misalkan Mr. Y. Title-nya How to live happily ever after, contoh tahun 2018, kota Serang, publishernya Serang Press. Ini contoh. Silahkan nanti disesuaikan dengan data-data yang dimiliki. Nah, kita lihat di sini. Nah, kutipan ini sudah muncul. Nah, langkah terakhir adalah kita pindah ke bagian paling bawah. Di sini kita berikan enter sedikit, Ctrl enter. Ini adalah ya, daftar pustaka. Ini kita ganti jadi uppercase. Kita ganti heading 1 karena ini bagian dari judul sebenarnya, judul utama. Nah, untuk menampilkan daftar pustaka kita tidak harus mengetik ulang, kan tadi kita sudah tampilkan. Langkah berikutnya ada tinggal reference, lalu kita pilih bibliografi. Karena tadi sudah kita punya dua, lalu kita lihat, kita klik 2 kali, maka ini akan muncul. Yang tadi sudah kita ketik. Mr. X tahun 2020, Mr. Y tahun 2018. Nah, langkah terakhir, kalau sudah kita edit, kembali lagi ke table of content, update tabel, update entire table, dan oke. Di sini kita lihat reference sudah muncul di halaman 5 dan seterusnya. Untuk bab 4, bab 5 dan seterusnya, termasuk daftar pustaka, daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel, prinsipnya hampir sama. Tinggal kita modifikasi. Ini bisa dihapus dan selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.